Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk mengisi laporan kemajuan, kemudian cara mengunggahnya melalui aplikasi Pintar. Di sini saya akan mencontohkan laporan kemajuan hibah internal penelitian Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri tahun 2024. Kita langsung membuka aplikasi Pintar. Kita ketik pintar.unugiri.ac.id, kemudian login dengan NIDN dan password. Bapak Ibu yang bermasalah dengan password, silakan menghubungi LPPM untuk kita tindak lanjuti. Setelah itu kita klik login, maka akan muncul dashboard dari aplikasi Pintar. Aplikasi ini kita desain menyerupai dari aplikasi Bima Kemdikbud. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan hibah Bima atau Kemdikbud tentunya sangat familiar dengan menu-menu yang ada di aplikasi. Demikian juga menu laporan kemajuan ada di sini. Kita klik laporan kemajuan. Bapak Ibu, kita lihat di bagian atas ini ada jumlah judul per page, kemudian ada tahun pelaksanaan dan pencarian. Di tahun pelaksanaan, Bapak Ibu jangan keliru, dimana misalkan kita ingin mengetahui judul penelitian yang sedang berjalan di tahun 2024, maka ini harus dipilih 2024. Nah, di sini saya contohkan penelitian saya yang sedang berjalan, penelitian internal. Ada satu judul yang masih aktif. Di sini ada judulnya, kemudian jenis skema penelitian, kemudian BU dan tahun pelaksanaan. Kemudian ada keterangan apakah sudah diupload atau belum laporan kemajuannya. Kemudian ada waktu perubahan pengisian laporan kemajuan. Oke. Nah, di sini ada berkas dan aksi. Kita klik aksinya untuk merubah atau mengisi laporan kemajuan. Bapak Ibu, ini tampilan dari laporan kemajuan. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum mengisi, di sini masih kosong. Ya, di ringkasan, keyword, substansi usulan, luaran wajib, luaran tambahan, ini belum ada isinya kalau belum diisi. Nah, kita lihat yang atas dulu. Ada 2 step yang harus Bapak Ibu isi. Yang step pertama itu adalah pengisian laporan kemajuan. Step yang kedua adalah SPTB, surat pertanggungjawaban belanja. Nah, kemudian di bawahnya ada judul dan keterangan yang sama dengan tadi. Kemudian bawahnya lagi ini adalah ringkasan. Ya, Bapak Ibu silahkan dibaca apa yang harus ada dalam ringkasan, meliputi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, kemudian luaran yang ditargetkan saat pengajuan, misalkan luarannya jurnal Sinta 3 atau Sinta 4 atau yang lain gitu. Kemudian uraian TKT penelitian dan hasil penelitian diperoleh sesuai dengan tahun pelaksanaan penelitian. Karena ini laporan kemajuan, tentu hasil penelitian yang dicantumkan di ringkasan ini belum selesai gitu ya. Jadi hasil sementara silahkan dituliskan di situ. Nah, ini kalau
sudah saya isi di sini. Misalkan saya hapus dulu ya. Bapak Ibu boleh mencantumkan ringkasan yang ada di proposal, tetapi ada penambahan hasil sementara karena ini sudah laporan kemajuan. Nah, kita lihat proposal saya saat pengajuan penelitian. Nah, ini bisa di copy Bapak Ibu. Oke, saya ulangi, ini saya copy. Kemudian kembali ke Pintar, saya paste di sini. Nah, di sini tentu sudah ada latar belakang, tujuan, kemudian metode dan luaran serta TKT, ya. Jadi di sini sudah ada luaran, kemudian TKT. Tinggal Bapak Ibu tambahkan di situ hasil penelitian sementara, gitu ya. Misalkan dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sementara yaitu apa di situ ya. Bapak Ibu tuliskan di situ. Oke. Kemudian keywordnya juga sama, silahkan mengikuti proposal yang sudah diajukan kemarin. Oke. Di sini maksimal keyword adalah 5 kata kunci. Jadi jangan lebih dari 5. Kemudian gunakan tanda baca koma sebagai pemisah. Ya Bapak Ibu, jangan menggunakan koma. Ya. Ini kita belajar untuk menaati atau mematuhi aturan yang berlaku. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada hibah internal template, ya sebisa mungkin kita harus patuh terhadap aturan. Oke Bapak Ibu, keyword sudah diisi. Kemudian waktunya mengisi substansi usulan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan bingung terkait dengan template yang disediakan. Tidak perlu menghubungi LPPM untuk meminta template. Ya, Bapak Ibu cukup login dulu ke Pintar, kemudian isi laporan kemajuan dari atas, kemudian sampai ke substansi usulan bisa langsung diunduh. Ini diklik aja Bapak Ibu. Nah, ini kalau saya sudah mengupload. Kalau belum, ini masih kosong ya Bapak Ibu, silahkan dibuka template-nya. Nah, ini template yang sudah diunduh. Bisa enable editing untuk mengisinya. Nah, sekilas tampilan ini juga sama dengan laporan kemajuan di Bima. Nah, ada poin C sampai H, ini silahkan dilengkapi dulu Bapak Ibu. Mulai dari hasil pelaksanaan penelitian, ya, silahkan dibaca perintahnya di sini, apa saja yang diminta. Ya. Tentunya hasil penelitian ini karena laporan kemajuan, jadi sedapatnya. Ya, saat penelitian ini sudah 60 atau 70%. Tergantung nanti aturan dari LPPM apakah 60 atau 70. Nah, kemudian status luaran. Ya. Status luaran, kalau memang belum ada luaran, biasanya dalam bentuk jurnal, ini statusnya silakan boleh draft di laporan kemajuan ini. Oke, syukur-syukur kalau sudah ada yang
submit atau terbit. Silakan. Jangan lupa nanti juga kita akan mengisi luaran baik itu wajib maupun tambahan di aplikasi Pintar sebagai bukti sejauh mana tercapainya luaran tersebut. Kemudian ini jika ada mitra penelitian, silahkan dimasukkan di sini. Jika tidak ada, maka ini tidak wajib untuk diisi. Nah, kemudian poin F ini adalah kendala pelaksanaan penelitian. Silahkan dimasukkan kendala-kendala yang dialami saat melakukan penelitian. Misalkan Bapak Ibu melakukan penelitian di sekolah, tetapi sekolahnya masih musim liburan. Nah, maka silahkan hambatan itu diceritakan di sini ya. Oke, untuk G, rencana tahapan selanjutnya, silahkan di situ Bapak Ibu baca apa saja yang diminta. Di sini silahkan Bapak Ibu utarakan, karena ini laporan kemajuan belum final, maka ada tahapan yang memang belum dilakukan. Silahkan ceritakan di situ tahapannya, gitu ya. Kemudian kalau memang penelitian ini dapat dilanjutkan di tahun berikutnya, silakan dicantumkan juga di sini. Ceritakan juga di sini beserta roadmap penelitian untuk penelitian berikutnya. Di sini juga bisa dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, dan lain-lain, itu ya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, ini poin-poin dari C sampai H. Kenapa ini C? Kenapa tidak A gitu ya? Karena tadi sudah di sistemnya untuk A itu adalah ringkasan, B adalah kata kunci. Kemudian di sini hasil dan seterusnya sampai daftar pustaka ini melalui upload substansi laporan kemajuan. Untuk daftar pustaka ini menggunakan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Ya, bisa Vancouver yang paling umum, atau bisa juga IEEE formatnya ya. Ini tidak wajib menggunakan Mendeley Bapak Ibu, tapi syukur-syukur kalau bisa pakai Mendeley malah lebih bagus. Oke, saya akan memberi contoh laporan kemajuan yang sudah terisi ya Bapak Ibu. Saya berikan contoh seperti ini. Nah, ini contoh laporan kemajuan sudah terisi untuk hasil penelitiannya ya. Kemudian bisa dilengkapi dengan gambar maupun tabel gitu ya. Kemudian status luaran, kalau Bapak Ibu menjanjikan luaran wajib dan luaran tambahan, silahkan diceritakan dua-duanya. Luaran wajibnya statusnya apa gitu ya. Kemudian luaran tambahannya yang dijanjikan apa, misalkan seminar atau HKI atau yang lain, dan statusnya sampai saat ini itu apa. Peran mitra, nah ini kebetulan contoh di PDP yang ada di Bima gitu ya. Maka di sini saya contohkan tidak ada mitra dalam penelitian ini karena memang tidak ada mitra, ataupun tidak perlu diisi juga tidak masalah. Kemudian kendala selama pelaksanaan penelitian diungkapkan di sini. Kemudian rencana tahapan selanjutnya. Nah, di sini saya juga menjelaskan terkait dengan roadmap-nya. Yang terakhir daftar pustaka.
Bapak Ibu, ini saya contohkan, kita save dalam format PDF. Jadi harus dalam format PDF untuk yang diupload, Bapak Ibu. Kita save. Nah, setelah laporan kemajuan sudah diisi ya, sudah terisi, kita buka lagi, kita tutup dan kita buka aplikasi pintarnya. Nah, kalau sudah terupload, Bapak Ibu mau mengganti, silahkan unggah ulang ya. Kalau yang memang belum diunggah, bisa ini langsung diunggah saja. Nah, maka bisa choose file, kita pilih laporan kemajuan, kita simpan. Oke Bapak Ibu, kita tunggu. Bapak Ibu, jika mengalami kendala saat upload, ini muter gitu ya, artinya file yang Bapak Ibu upload ini ukurannya besar gitu ya. Jadi bisa disiasati dengan mengecilkan filenya dulu, dikompres Bapak Ibu. Oke, ini sudah berhasil upload ya. Untuk substansi usulannya, kemudian kita lihat di bawah ini ada laporan wajib dan laporan maksud saya luaran wajib dan luaran tambahan. Nah, ini berbeda-beda sesuai dengan yang dijanjikan di awal pengajuan proposal Bapak Ibu. Kalau saya di sini luaran wajibnya menjanjikan adalah Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2. Luaran tambahannya kosong. Kalau tidak ada luaran tambahan, ya tidak usah diisi karena tidak ada aksi di sini. Bapak Ibu yang ada luaran tambahan wajib mengisinya juga, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika saya menjanjikan luarannya adalah jurnal internasional bereputasi misalkan, tetapi saya ingin saya sudah berusaha untuk memenuhi luarannya tetapi belum tercapai, maka saya ingin merubah yang awalnya internasional menjadi nasional saja. Bagaimana kalau seperti itu? Ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nanti akan kita review Bapak Ibu. Jadi laporan kemajuan ini nanti akan dimonef oleh LPPM. Idealnya Bapak Ibu yang menjanjikan luaran internasional atau Sinta 1, 2, 3 harus memenuhi target yang sudah dijanjikan. Kalau misal luarannya Sinta 2 seperti ini, ya harus Sinta 2 gitu ya. Tetapi kalau misalkan dalam kondisi memang tidak memungkinkan untuk tercapai, nanti akan ada pertimbangan dari LPPM apakah diperbolehkan atau tidak. Yang jelas terutama terkait dengan syarat luaran wajib haruslah Sinta 1-4 kalau misalkan di panduannya seperti itu ya. Oke, misalkan ini akan saya isi, maka klik aksi di sini. Nah, ini kebetulan sudah saya isi sebelumnya, tetapi akan saya hapus dulu ya. Misalkan saya hapus untuk memberi contoh. Di bagian awal silahkan dipilih statusnya. Apakah statusnya
masih draft, sudah submit, sedang direview, atau sudah diterima, accepted, atau bahkan sudah publish. Tentunya kalau ini laporan kemajuan minimal draft ya Bapak Ibu, minimal draft. Pak, kalau saya belum membuat laporan kemajuan, saya isi apa ini ya? Ya, Bapak Ibu harus membuat draftnya dulu, minimal draft ya, yang harus dilaporkan. Oke. Nah, yang kedua adalah status penulis. Status penulis di sini Bapak Ibu harus koresponden author. Ya. Karena Bapak Ibu sebagai ketua penelitian, maka harus sebagai koresponden author minimal itu ya. Minimal koresponden author. Pak, kalau saya penulis pertama malah bagus. Ya, malah bagus sebagai penulis pertama atau first author. Ya. Tetapi di sini kalau panjenengan sebagai ketua peneliti, maka harusnya idealnya adalah corresponding author. Silakan ketikkan nama jurnal ya, kemudian URL jurnal, ISSN, URL Sinta, dan judul artikel. Nah, nama jurnal misalkan kita cari di Sinta. Oke. Kemudian jurnal, saya cari jurnal matematika yang Sinta 2. Oke, ini saya contohkan, misalkan saya pakai jurnal ini, Didaktik Matematika. Kemudian saya kunjungi websitenya. Bapak Ibu download templatenya dan mulailah untuk membuat draft di jurnalnya. Kita download ya, kemudian kita buka untuk template dari jurnal. Nah, silakan Bapak Ibu membuat draft. Tentunya kalau dengan laporan kemajuan ini tidak wajib selesai gitu ya. Walaupun draftnya baru diisi sampai introduction mungkin, atau sudah sampai metode, ya silakan. Oke, anggap saja ini sudah terisi, draftnya sudah dibuat, kemudian save as, pilih PDF. Ya, ini kalau laporan kemajuan Bapak Ibu ya. Kalau misalkan nanti di laporan akhir, ya jangan draft. Bapak Ibu harus minimal sudah submit di laporan akhir. Oke, ini sudah saya buat PDF, tinggal saya upload. Nah, misalkan tadi nama jurnalnya adalah jurnal Didaktik Matematika. URL jurnal, silakan Bapak Ibu copy halaman awal jurnalnya. ISSN dan ISSN tentunya pasti ada di OJS. Online ISSN di copy. Nah, boleh satu saja yang online atau dua-duanya boleh. URL Sinta
ini ya, copy paste di sini. Fungsinya apa? Ini nanti akan kita cross check apakah memang benar ini adalah jurnal Sinta 2. Judul artikel, kalau Bapak Ibu membuat artikel yang judulnya sama dengan proposal, silakan. Kalau misalkan berbeda, itu juga tidak masalah, asal penelitiannya sama. Oke, silakan. Di sini misalkan saya isi judul penelitian saya. Oke, kalau lupa dengan judulnya, bisa Bapak Ibu lihat di awal tadi ya. Misalkan ini saya ketik sembarang dulu, penelitian modul. Nah, kemudian unggah dokumen. Di sini silakan diunggah file template, maksud saya file draft dari artikel yang sudah dibuat, kemudian simpan. Nah, ini bisa diedit Bapak Ibu ya nanti kalau misalkan ada yang belum sesuai. Jadi kalau misalkan ini tadi judulnya belum sesuai ya, bisa nanti diedit. Misalkan ini judulnya tadi lupa ya, copy, kemudian kita perbaiki. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Silakan ya, ada luaran tambahan juga diisi. Nah, kalau belum diisi semua maka tidak bisa lanjut. Kalau sudah maka selanjutnya ini bisa diklik. Oke, laporan kemajuan selesai Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita harus mengisi SPTB. Di sini kita isi di update STTB. Ya, setelah kita isi, kita print, ya, kita download, kita print, kemudian kita tanda tangan per materai 10.000. Kita update dulu Bapak Ibu, update STTB. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ada identitas ketua mulai dari nama, nick, nomor WA, dan alamat ya. Jika Bapak Ibu menemukan tampilan di akunnya tidak lengkap, misalkan tidak ada nicknya, tidak ada nomor HP ya, silahkan Bapak Ibu lengkapi dulu ya. Ini sudah tersimpan ya, sudah tersimpan, nanti bisa dibuka lagi. Bapak Ibu lengkapi identitas itu di bagian dashboard bawah. Di situ ada profil, klik update profil. Nah, di situ ada nomor WA dan juga alamat email, nomor KTP, alamat tinggal. Ini silahkan dilengkapi dulu Bapak Ibu kalau belum diisi atau belum lengkap. Kemudian simpan. Setelah itu kembali lagi ke laporan kemajuan. Kita tadi sudah sampai SPTB, kemudian update SPTB, maka tampilannya sudah lengkap sekarang. Persyaratan dari ini ada nama, nick, nomor HP, dan alamat.
Oke, di bawahnya ada pernyataan bahwa berdasarkan surat keputusan nomor. Nah, ini diisi dengan nomor SK. Nomor SK penetapan hibah internal. Kemudian dan perjanjian atau kontrak nomor. Ini diisi dengan nomor kontrak, Bapak Ibu. Kemudian mendapatkan anggaran penelitian, pengembangan e-modul dan seterusnya. Ini adalah judul, tentunya ini nanti menyesuaikan dengan judul penelitian Bapak Ibu ya. Kemudian sebesar 3,9 atau 60% dari total 6,5. Ini juga menyesuaikan dengan perolehan dana penelitian yang diperoleh. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi SK dan juga nomor kontrak. Untuk yang bagian atas, jika Bapak Ibu lupa ya, mana surat keputusan penerima hibah, silakan Bapak Ibu bisa membuka website LPPM ya, lppm.unugiri.ac.id. Di situ scroll ke bawah, ada berita terbaru bahwa penyampaian informasi SK penetapan penerima hibah penelitian 2024. Silakan di-download dulu SK-nya. Nah, di situ ada nomornya 142 SK 071088 garis miring 2 garis miring 2024 ya, 142. Kita isi di sini 142, kemudian SK 071088 garis miring 2 2024. Betul ya. Nah, kemudian perjanjian kontrak, kebetulan sudah saya simpan kontraknya. Nah, ini kontrak 133 SKT LPPM 071088 2024. Kita tulis 133 SKT ya, 133 SKT LPPM 071088. Saya ulangi, hilang ya Bapak Ibu, bentar. Atau saya ini aja, saya split aja biar enggak susah ya. 133 SKT LPPM 071088 miring 2 2024. Yang sini tadi 142 SK 142 SK Oke, kalau SK ini sama Bapak Ibu ya, semuanya nomornya sama. Kalau kontrak, Bapak Ibu cek kontrak masing-masing karena nomornya berbeda. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Kalau sudah diisi, kemudian lanjut ke bawah, Bapak Ibu mengisi biaya kegiatan penelitian, mulai dari bahan, pengumpulan data, sewa peralatan, analisis data, laporan, luaran,
dan lain-lain. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa pengisian ini tidak perlu detail Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu mengelompokkan pengeluarannya. Misalkan Bapak Ibu beli kertas, kemudian beli ballpoint, beli spidol gitu ya. Nah, itu kan ATK, maka cukup tulis ATK. Gitu. Kemudian misalkan bahan penelitian di laboratorium misalkan, jadi peralatan laboratorium atau bukan bahan ya, bahan laboratorium. Kalau bisa spesifik bahannya apa gitu. Kalau misalkan bahannya itu satu, kalau misalkan banyak ya silakan ditulis ini, nggak apa-apa. Nah, kemudian pengumpulan data ya, pengumpulan data, keperluan apa saja di pengumpulan data Bapak Ibu. Misalkan boleh saat mengumpulkan data itu Bapak Ibu melakukan FGD, biaya FGD. Kemudian saat pengumpulan data Bapak Ibu ke sekolah-sekolah misalkan, maka itu ada transport. Oke, dan lain-lain ya, silahkan dilengkapi sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah keluarkan biayanya. Kemudian sewa peralatan, misalkan saat Bapak Ibu melakukan penelitian di laboratorium, maka ada biaya untuk sewa peralatannya misalkan. Atau Bapak Ibu ke sekolah-sekolah gitu, maka harus sewa transportasi. Ya silakan dicantumkan di situ, sewa transportasi penelitian misalkan. Atau lebih spesifik boleh sewa motor misalkan untuk melakukan penelitian, atau sewa kamera silahkan gitu ya. Yang jelas tidak boleh beli motor Bapak Ibu ya, beli kamera nggak boleh, jadi harus sewa. Nah, analisis data Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan analisis data. Misalkan Bapak Ibu saat analisis ini memerlukan fotokopi angket penelitian misalkan. Atau Bapak Ibu memerlukan bantuan mahasiswa untuk melaksanakan analisis ini, bisa HR dari mahasiswa ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan HR untuk mahasiswa dalam menganalisis data, misalkan pembantu peneliti. Oke, boleh ya Bapak Ibu. Yang jelas tidak boleh HR peneliti ya, Bapak Ibu tidak boleh memberikan HR dirinya sendiri atau peneliti yang lain, nggak boleh gitu ya. Boleh juga administrasi peneliti sendiri gitu ya, HR pembantu peneliti atau administrasi peneliti silakan. Kemudian laporan luaran wajib dan luaran tambahan, misalkan kalau sudah submit di jurnal, boleh ya.
kemudian cetak laporan, boleh ya, silakan Bapak Ibu menganggarkan itu. Kemudian lain-lain itu selain ini ya, silakan diisi. Misalkan lain-lain itu mengikuti conference Bapak Ibu, itu bisa masuk ke sini, luaran wajib, luaran tambahan, jika Bapak Ibu menjadwalkan atau mengupload itu sebagai laporan, misalkan laporan tambahan. Kalau misalkan tidak ada, itu bisa masuk ke lain-lain ya. Jadi biaya seminar misalkan. Oke, silakan ditambahkan di situ. Nah, jadi pengisian ini tidak perlu detail Bapak Ibu. Jadi cukup yang seperti ini pengisiannya. Nah, jumlah silahkan Bapak Ibu menginput ya sesuai dengan nominal yang dikeluarkan. Ya, misalkan ini nominalnya 1 juta. 1 juta. Kemudian ini 500.000. Yang ini kan 500.000. Ini totalnya sudah 2 juta. Yang ini 1 juta. 3 juta totalnya. Kemudian yang Bapak Ibu juga bisa pakai klik di sini ya. Tapi ya lama ya, bisa langsung diklik aja. Maksud saya diketik ya, diketik. Nah, Bapak Ibu pastikan pengeluarannya itu tidak boleh melebihi 3,9 atau 60%. Karena yang diminta laporan kemajuan itu hanya 60%. Kalau misalkan Pak, saya ingin penelitian ini cepat selesai, makanya saya ingin saya sudah menalangi dengan uang saya sendiri, maka yang harus jenengan laporkan tetap harus 60% Bapak Ibu, jangan 100%. Karena yang hibah yang jenengan terima ini baru 60%. Kan ini 300.000, maka 3.300.000. Ini misalkan 200. Nah, kurang Bapak Ibu ya, kurang 400. Berarti ini harus 600. Nah, sudah pas 3.900.000. Ini pengeluaran 60%. Nah, di sini ada otomatis Bapak Ibu ya. Kalau memang masih kosong silakan diisi. Pastikan namanya sudah sesuai. Bapak Ibu jika mengalami kendala atau ketidaksesuaian dalam aplikasi ini, silahkan menghubungi LPPM karena memang aplikasi ini masih dalam pengembangan ya. Kemudian simpan. Nah, berhasil menyimpan data Bapak Ibu, berarti ini sudah berhasil. Kalau misalkan ingin merubah, klik lagi ya. Masih bisa dirubah. Oke. Nah, misalkan ini saya lebih 1 rupiah, apakah bisa? Kita coba simpan. Nah, maksimal RAB 3,9, 60%, maka tidak bisa Bapak Ibu, walaupun 1 rupiah pun kelebihannya tidak bisa. Kalau misalkan kurang bagaimana? Ya, kalau kurang ternyata bisa Bapak Ibu ya. Tetapi kami tidak menyarankan ini
kurang dari 60%, ya itu akan jadi temuan yang nantinya akan kita konfirmasi ke penelitinya nanti ya. Silakan diisi pas 3,9 atau 60%, tergantung Bapak Ibu dapatnya berapa gitu ya. Oke, pengisian ini sudah selesai, disimpan, baru nanti kita download. Proses generate file ditunggu saja Bapak Ibu. Maka kita cek surat pernyataan tanggung jawab belanja ini sudah sesuai seperti yang Bapak Ibu isi tadi. Oke, kalau kita cek sudah sesuai, ini bisa langsung di print dan juga di tanda tangan bermaterai loh Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada yang tidak bermaterai atau materai elektronik. Kami tidak menerima materai elektronik ya, mohon maaf Bapak Ibu, materainya harus materai yang bukan elektronik ya. Oke, kalau sudah ditandatangan dan diberikan materai, tidak perlu diberi kop Bapak Ibu ya. Silahkan apa adanya ini, tinggal diberikan materai dan tanda tangan. Silahkan diupload yang sudah diisi tadi ya. Misalkan saya upload di sini sudah, kemudian submit Bapak Ibu, submit ya. Nah, di sini saya submit ya, submit laporan. Apakah Anda yakin ingin mengajukan? Silahkan klik submit. Oke, setelah submit maka di sini akan berubah statusnya menjadi upload. Saat statusnya sudah upload, maka kalau Bapak Ibu ingin mengedit sudah tidak bisa ya, karena sudah di-upload. Kalau ingin mendownload berkasnya, bisa ini dibuka. Oke, ini akan mengenerate dokumen laporan kemajuan yang Bapak Ibu buat tadi. Oke, sampai sini sudah selesai dalam pengisian laporan kemajuan. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu upload ini, nantinya LPPM akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kemajuan dan catatan harian yang Bapak Ibu kirim ya. Jika kalau nanti ada perbaikan, maka kami akan menghubungi peneliti untuk memperbaikinya ya. Jadi silahkan Bapak Ibu segera mungkin untuk mengupload atau melaporkan laporan kemajuan dan catatan harian 60%, supaya nanti kami bisa segera meng-cross-check atau mengecek ya data-data yang sudah masuk di LPPM nanti ya. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk tutorial kali ini. Silahkan Bapak Ibu membuat laporan kemajuan dan juga catatan harian. Kami tunggu ya, kami tunggu sesuai dengan timeline yang sudah kami edarkan. Baik, begitu untuk video kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Allahumma fiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.